Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar
wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, uswikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini mari kita senantiasa bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan taqarrub kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Lebih dekat dalam arti untuk kita melaksanakan ibadah yang telah diajarkan oleh Allah di dalam ajaran agama Islam. Untuk itu mudah-mudahan dengan cara itu kita akan selalu mendapatkan bimbingan yang di jalan yang lurus, di jalan yang benar, dan jalan inilah yang akan mengantarkan kita dalam kehidupan selamat di dunia dan lebih-lebih kita akan selamat di alam akhirat nanti. Amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahwa kita dalam tema ini adalah kiprah seorang muslim pasca Ramadan. Betapa besarnya pengaruh Ramadan terhadap kehidupan seorang muslim. Pengaruhnya kepada orang-orang mukmin, hamba Allah yang berislam, yang melaksanakan syariat Islam. Pesan Ramadan yang terakhir, setelah kita akhir Ramadan, Allah berpesan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 pada bagian akhir dari surat ayat 185 itu. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan Ramadan ketika Ramadan itu sudah berakhir sesuai dengan bilangan Ramadan 30 atau 29 tergantung dari ilmu hisab dan ilmu ru'yat. Itu nanti akan terpadu Kemudian setelah penuh tentang bilangan Ramadan, maka walitukabbirullaha ala ma hadakum. Pesan Allah, hendaknya kalian senantiasa memahabesarkan Allah terhadap atau atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita, terutama petunjuk Allah yang diberikan di dalam bulan Ramadan. Kita selama 30 hari kita digembleng, kita dicondro di muka, di dalam kawah yang telah disediakan oleh syariat Islam, dan kita masuk di dalamnya. Kita banyak menerima ilmu-ilmu wejangan dan pandangan-pandangan dalam kehidupan menurut Islam. Maka disitulah kita akan mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman, dan ilmu pengalaman itu nanti kita terapkan di dalam kehidupan setelah kita Ramadan. Makanya pesan Allah, walitukabbirullaha, hendaklah kalian setelah Ramadan itu kalian tentunya selalu memahabesarkan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita setelah Ramadan itu benar-benar semakin lebih memahabesarkan Allah dalam segala sifat-sifatnya kita di dalam beribadah itu? Tentunya karena kita telah mengenal sifat-sifat Allah yang maha, yang sebanyak
Nama-nama Allah 99 yang dikenal dengan Asmaul Husna itu selalu menjiwai dan terjiwai di dalam kehidupan setelah kita Ramadan. Ya. Ala ma hadakum, terhadap apa-apa yang telah Allah bimbingkan, Allah tunjukkan kepada kita semua, khususnya di dalam bulan Ramadan itu, wala'allakum taskurun. Dengan cara itu mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang atau hamba Allah yang pandai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kira-kira apa yang patut disyukuri ya terhadap nikmat-nikmat Allah ya setelah kita berRamadan itu? Luar biasa ya. Ramadan begitu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan pembebasan api neraka kepada hamba-hambanya yang benar-benar bisa menapak tilasi di dalam bulan Ramadan itu. Sehingga mereka kawulidathu ummu. Ya, kalau ada hadis atau riwayat yang lain menerangkan karena kesucian seseorang itu seperti halnya orang itu keluar dari rahim seorang ibu. Fitrah, kembali kepada fitri. Nah, itu begitu. Fitri inilah yang mengantarkan kita menjadi seorang hamba yang sejati dalam rangka untuk menuju kehidupan selanjutnya. Nah, itu begitu. Makanya dalam pesan di dalam surat Al-Insyirah, ya, surat Al-Insyirah dalam Insyirah mengatakan yang terakhir itu fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, apabila kalian telah menunaikan satu amalan perbuatan yang satu yang telah kita lakukan, maka hendaknya kalian melakukanlah yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan kalian, kepada Allah kita penuh dengan ya, kita penuh berharap. Begitu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita bisa benar-benar mendalami fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, berarti orang mukmin, orang Islam itu tidak boleh stagnasi. Tidak boleh satu pekerjaan kemudian berhenti leye-leye, nyantai-nyantai, dan kemudian mereka terlena dengan pekerjaan yang lain. Di situ mengandung makna jangan begitu. Tapi setelah kita melaksanakan Ramadan seperti itu, maka maha besarkan Allah. Bagaimana kita membesarkan Allah? Setiap ada syariat, komando, perintah, instruksi yang datang dari Allah, perintah-perintah Allah selalu nomor satu. Kita kedepankan dibandingkan dengan perintah-perintah yang lain. Maka kegiatan kepentingan yang lain itu adalah kita kondisikan setelah kita melaksanakan perintah instruksi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang benar-benar mendapatkan halawatal iman, ya. Orang-orang yang mendapatkan kelezatan iman itu apabila antakunallah war rasuluh ahabbu ilaihi mimma siwahu. Ya. Orang-orang yang mendapatkan kelezatan iman setelah kita di Ramadan itu ialah kita akhirnya benar-benar memahabesarkan Allah, sehingga kita terhadap instruksi perintah Allah dan perintah Rasulullah itu adalah lebih diutamakan. Cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah itu adalah di nomor satukan dibandingkan dengan mimma siwahu, dibandingkan dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimallah, apakah seperti itu kita secara pribadi, secara jamaah, secara kelompok dalam lingkungan di mana kita berada? Tentunya seperti itulah sebetulnya kalau kita ini benar-benar sebagai hamba Allah yang muslim, dan kemudian kita setelah di Ramadan, maka sangat nampak sekali, sangat signifikan, sangat jelas pengaruh-pengaruh kebaikan yang melekat dalam diri kita lahir batin itu, sehingga tidak ada satu amalan-amalan yang kita target yang paling utama kecuali kita adalah beramal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya apa? Bahwa seperti apa yang saya formulasikan di dalam mukadimah, wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, wasakhkhara lakumul anhar, wasakhkhara lakum samsa wal qamara daibain, wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Itu
bentuk konkret Allah menunjukkan kemahabesaran Allah kepada hambanya, supaya hambanya itu benar-benar semakin yakin dan tidak ragu-ragu sama sekali bahwa Allah itu maha kuasa menciptakan langit dan bumi, termasuk ada di dalam isinya, dan planet-planet yang lain, sehingga semua planet yang ada termasuk langit, bumi dan isinya itu adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Kemarin kita buktikan itu waktu kita melaksanakan sholat gerhana bulan. Ya. Allah memberikan pernyataan-pernyataan seperti itu. Mengapa terjadi gerhana bulan? Itu semua karena kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut untuk dipelajari, untuk diimani, dan kemudian untuk didalami. Sehingga hamba Allah itu benar-benar mengenal tentang ilmu-ilmu fisika dan ilmu yang lain sangat berkaitan dengan masalah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hamba Allah yang telah menunaikan ibadah itu berarti orang itu orang yang beriman, yang berpuasa, dan orang yang beriman itu diarahkan supaya dengan iman dan berpuasa itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian apa ya predikat hamba Allah yang bertakwa setelah beriman dan berpuasa itu? Diterangkan oleh surat Ad-Dariyat, ya, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muksinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun, ya, wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Itu merupakan ending, salah satu ending yang pokok bahwa orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kalau di dalam Ramadan itu orang yang beriman, yang tengah dan telah menunaikan ibadah Ramadan. Sehingga orang itu menjadi benar-benar orang yang bertakwa, orang-orang yang mutakin, dan orang yang pandai mensyukuri seperti apa yang dalam ayat 185 itu. Kemudian ya Allah memberikan garis tegas ya dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19 itu, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang telah berpuasa di dalamnya itu adalah mereka tempatnya di surga uyun. Karena mengapa? Mereka dalam kehidupannya adalah akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muksinin. Karena kekonsekuenannya, karena begitu etikatnya yang sangat kuat kepada Allah, memegang akidah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia dapatkan dalam pelajaran itu, maka innahum qabla dzalika muksinin. Karena itu sebelum hidup di surga, dia itu selalu tampil sebagai sosok orang-orang yang berbuat baik. Qabla dzalika muksinin, sebelum di surga mereka itu selalu berbuat baik. Makanya dalam surat Al-Hajj, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kemudian di situ akhirnya apa? Di situ ada ayat sujud. Orang-orang disuruh sujud, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Berarti orang itu orang yang bertakwa tadi itu betul-betul komitmen dengan akidah dan syariat Islamiyah, muamalah Islamiyah, akhlakul karimah Islamiyah, dan kemudian ya dia itu kanu qabla dzalika kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dia waktu malam, kamu perhatikan bagaimana orang-orang yang bertakwa kepada Allah, terutama pada Ramadan yang terakhir itu. Dia selalu sedikit waktunya untuk diperbuat istirahat waktu Ramadan. Coba kita perhatikan 10 yang terakhir Ramadan. Ada beberapa orang atau banyak orang yang benar-benar memanfaatkan lahir batinnya itu lebih fokus kepada Allah, ya, untuk iktikaf. Walaupun iktikaf kita itu iktikaf kerdil, lain dengan Rasulullah iktikafnya itu dari subuh tidak pulang, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, dan dia pulang-pulangnya ketika dia punya hajat. Apakah dia makan atau dia mungkin beol ke WC dan lain-lain. Selain itu, dia adalah iktikaf, jumenengi di dalam masjid itu. Luar biasa. Itulah gambaran orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun.
waktu akan mendekati subuh, sebelum subuh itu waktu sahur, orang-orang yang bertakwa itu memperbanyak yastaghfirun, banyak-banyak beristighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak waktu dulu waktu kita Ramadan, tapi sekarang pun semakin kita sudah terbiasa bangun pagi sebelum subuh, maka kita laksanakan qiyamul lail. Paling tidak sulusul lailul akhir, sepertiga malam yang terakhir itu selalu kita bangun, dan disitulah kita munajat kepada Allah untuk sholat, ya. Kita berdiri, kita sujud, kita rukuk semata-mata adalah yaqdarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Kita mengharapkan ridho Allah dan kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yastaghfirun, banyak-banyaklah kita beristighfar waktu sebelum subuh, ya. Walaupun sekarang sudah tidak Ramadan, justru kita setiap hari sebelum subuh itu seperti itu. Surat Az-Zariyat menerangkan. Yang terakhir, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dan orang yang bertakwa yang masuk di surga uyun itu, yang terakhir adalah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang bertakwa itu selalu ingat untuk menyisihkan sebagian dari rezeki yang kita miliki itu dari Allah untuk teman-teman kita atau hamba-hamba Allah yang lain, yang terutama mereka yang membutuhkan, lis-sa'il wal mahrum. Apakah mereka minta-minta atau mereka sesungguhnya miskin atau fakir tapi dia malu untuk meminta-minta, itu namanya mahrum. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itu formulasi yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar bagian dari akibat orang itu muttaqinnya karena Ramadan. Kemudian ada lagi di antaranya hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. An Ibnu Umar, ya. Inna min ibadillahi nasan manhum bi anbiya'a wala suhada yaghbituhumul anbiya'a was suhada bimakanihim minallah. Rasulullah menerangkan, katanya Ibnu Umar, inna min ibadillahi nasan. Kamu ketahui sesungguhnya ada manusia-manusia itu, ya, dari bagian hamba Allah, yaitu manusia mahum bi anbiya'a. Orang-orang itu bukan termasuk kelompok orang-orang yang punya pangkat seorang nabi dan rasul, dan dia bukan pangkat orang-orang yang mati syahid, bukan, tapi dia manusia biasa. Tetapi yaghbituhumullah, orang itu adalah di hadapan Allah ala-alai anbiya awas suhada, luar biasa kedudukannya, menyamai nabi dan rasul dan orang-orang yang mati syahid. Bimakanihim minallah, derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah, ya, para sahabat bertanya, Rasulullah, fatukhbiruna manhum, maka berikanlah kabar saya tentang itu, siapa sebenarnya mereka itu. Wong bukan nabi, bukan rasul, bukan orang mati syahid, tapi kedudukannya sama dengan mereka. Qalahum qaumun tahabbu biruhillah. Mereka itu orang yang benar-benar menyintai, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairu ala arhamin bainahum, tidak berdasarkan hubungan, ya, hubungan sanak famili, bukan, ya. Tetapi mereka adalah orang lain. Wala amwali yata'ataunaha, dan bukan karena modal harta benda yang mereka kumpulkan untuk dibuat dagang, kemudian hasilnya nanti andum bati, tidak seperti itu, ya. Mereka semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi wujuhahum lanur. Sungguh, kata Allah, demi Allah, ya, orang-orang seperti itu wajahnya bersinar, wajahnya bercahaya. Kapan itu? Nanti kalau di alam mahsyar, di alam surga pun mereka demikian. Wahum la ala nur, mereka betul-betul cahaya di atas cahaya, ya. Kemudian wala yakhafuna idza akhafanas, orang itu tidak ada rasa takut, rasa khawatir. Di tengah-tengah masyarakat semua merasa takut dan khawatir. Alam mahsyar siapa yang tidak seperti itu? Tapi orang-orang yang kelompok 7 itu diantaranya tidak seperti itu. Mereka mendapatkan lindungan di tengah-tengah orang menjadi perlindungan, tidak dapat perlindungan, tapi orang itu otomatis dapat lindungan. Makanya para panitia yang penyubur puasa, ya, penyubur hari raya dan penyubur untuk
ya sholat gerhana bulan dan lain-lain untuk kepentingan sa'airullah. Mereka itu betul-betul seperti itu cemirnya nanti. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan wa qara'a dia ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ngertenono. Sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, tidak ada yang ditakuti selain kepada Allah. Maka orang itu tidak ada rasa khawatir, rasa takut, ragu-ragu. Tetapi mereka itu semata-mata merasa ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah asyhadu illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan formulasi informasi singkat yang kami terangkan itu mudah-mudahan ada pada pihak kita dan saudara-saudara kita yang semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah, semata-mata untuk taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama setelah kita di Ramadan ini rasanya masih terngiang-ngiang di telinga kita, hati kita, pikiran kita bahwa seakan-akan Ramadan masih ada di bagian kepala kita yang paling belakang, banyak itu aja. Sehingga kita itu masih semangatnya dalam rangka untuk ibadah seperti semangat kita waktu di dalam Ramadan. Marilah kita munajat kepada Allah, mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang selalu mendapatkan perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna jatinaba. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratina allati ilaiha ma'atina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Allah hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iqamatis shalah.